Kita masuk pembahasan kita yang kedua. 3 macam kepastian dan keyakinan keselamatan. Yang pertama, orang yang sungguh-sungguh percaya dan tahu atau yakin berdasarkan iman daripada seluruh nilai kepercayaannya yang mengandung satu keselamatan. Ini yang disebut namanya objektif, ya. Jadi orang yang sungguh-sungguh percaya di dalam setiap momen, setiap proses, dia tahu dan begitu yakin berdasarkan iman bahwa iman dia itu sungguh-sungguh mengandung keselamatan dalam Kristus. Dan itu diikuti dengan penyertaan daripada pimpinan Allah Roh Kudus dan bukti-bukti lahir baru dan pelayanan. Ini adalah sesuatu pandangan yang pertama. Yang kedua, ada orang percaya dan tahu atau yakin berdasarkan diri sendiri. Jadi dia tidak pernah mengalami namanya proses kelahiran baru. Dia tidak pernah mengalami proses yang sungguh-sungguh diubahkan oleh Tuhan. Dan dia tidak pernah mengalami sesuatu di mana dirinya menangisi dosa-dosanya. Dan dia mau sungguh-sungguh berubah dalam Tuhan, punya komitmen baca Alkitab, punya komitmen mencintai firman. Ya, tidak ada, saudara. Dan iman dia adalah seolah-olah yang bersifat ratio faith. Jadi iman hanya berdasarkan rasio. Dan iman hanya berdasarkan nilai perasaan. Jadi kekuatan dia membangun keyakinan itu karena dirinya sendiri. Nah di sini saudara disebut namanya relatif. Apa artinya relatif? Orang ini mungkin saja tidak diselamatkan. Kenapa saudara? Karena kepastian dan keyakinan keselamatan berdasarkan iman dalam Tuhan itu tidak ada. Dan yang ketiga, orang yang sudah percaya secara iman, karena pergumulan, karena kesulitan, karena penderitaan, bahkan karena ada nilai depresi, mulai timbullah dia meragukan, ya, meragukan akan keselamatan itu, dan akhirnya dia kurang pede dengan dirinya sendiri, dia kurang pede berelasi dengan anggota tubuh Kristus, dan ini yang disebut namanya kepastian dan keyakinan keselamatan yang bersifat subjektif. Ya, kenapa saudara? Karena dalam periode waktu akhirnya dia mengalami kesulitan, depresi dan lain-lain, dan singkat cerita akhirnya dia meragukan akan keselamatan itu. Padahal sesungguhnya dia pernah mengalami secara pribadi keselamatan itu pasti. Nah, kita akan bahas ini semua. Kita masuk dalam pembahasan kita yang pertama. Percaya dan tahu atau yakin memiliki hidup yang kekal berdasarkan iman. Bagian yang pertama. Orang seperti ini, tipe orang seperti ini, perlu memiliki kesaksian Roh Kudus. Ya, nah kita akan membuka Alkitab, apa yang disebut daripada kesaksian Roh Kudus. Kita akan melihat 1 Yohanes 5, ya. 1 Yohanes 5 ayat 6b. Kita boleh baca daripada ayat 6a-nya, saya akan baca. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan Roh-lah yang memberi kesaksian, karena Roh adalah kebenaran. Ya, perhatikan di sini. Roh-lah yang memberi kesaksian, karena Roh adalah kebenaran. Ya. 10 bagian A. Barang siapa percaya kepada Anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang Anaknya. Nah, di dalam bagian ini saudara, kita memperhatikan bagaimana ketika Roh Kudus memberikan kesaksian dalam hidup kita. Roh Kudus itu tinggal dalam hati setiap orang yang diselamatkan. Bapak saudara bisa baca nanti 1 Yohanes 3 ayat 24, 1 Yohanes 4 ayat 13, Roma 8 ayat 9. Roh Kudus tinggal untuk menggarap, untuk hidup kita masuk dalam kesucian. Roh Kudus tinggal dalam kehidupan kita untuk membangun spiritual kita itu peka akan setiap daripada dosa. Roh Kudus itu tinggal untuk bagaimana menolong dan memampukan kita hidup dalam kebenaran dan berjalan dalam kebenaran.
Dan Roh Kudus itu tinggal dalam kehidupan kita untuk Dia bisa melengkapi kita ketika kita melayani Tuhan yang sempurna, Tuhan yang tak terbatas, diri kita yang terbatas, kita yang lemah, kita melayani Tuhan yang begitu kuat. Maka di sini kita melihat Roh Kudus itu tinggal dalam diri kita. Untuk bagaimana Dia bisa melengkapi kita, memampukan kita untuk melayani Tuhan, memampukan kita hidup dalam kebenaran, dan kita selalu merindukan untuk bagaimana mengenal kebenaran dalam pertolongan Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu juga memproses kita masuk dalam kesucian. Jadi pada waktu Roh Kudus itu tinggal dalam kehidupan kita, jikalau kita main-main dengan dosa, Dia akan memperingati hati nurani kita. Dia akan bersuara untuk kita jangan melakukan dosa itu. Dan jikalau dalam kelemahan kita akhirnya jatuh pun, Roh Kudus akan menghakimi kita untuk tidak melakukan itu. Jadi di sini saudara, kesaksian Roh Kudus. Jadi kalau engkau sudah sungguh-sungguh menjadi anak Tuhan, di dalam proses hidupmu engkau semakin mencintai kesucian, mencintai kebenaran, engkau makin suka dengan pelayanan, dan engkau melihat bahwa seluruh pelayananmu selalu mendapatkan anugerah pertolongan daripada Tuhan. Itu adalah kesaksian Roh Kudus. Yang kedua, Roh Kudus menjadi saksi bagi hubungan seseorang yang telah diselamatkan dengan Allah. Saya mengajak kita melihat di sini saudara, Roma 8 ayat 16. Ya. Roma 8 ayat 16. Di sini kita akan sama-sama melihat bagaimana Roh Kudus bersaksi hubungan kita dengan Allah. Demikianlah firman Tuhan, Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Demikian pun Galatia 4 ayat 6. Jadi ketika kita mengatakan aku anak Tuhan, aku bukan lagi anak iblis, aku bukan lagi milik setan, aku adalah anak Tuhan, aku adalah milik Tuhan. Waktu engkau punya satu nilai klaim, pengakuan dirimu secara pribadi seperti itu, hatimu penuh damai, hatimu penuh sukacita. Dan pada waktu kamu mengakui engkau sudah di dalam Tuhan, maka engkau melihat ada kualitas perubahan, bahwa kita diberi kuasa menjadi anak-anak Allah seperti Yohanes 1 ayat 12. Jadi saudara, yang memberikan kesaksian bahwa kita kembali memiliki hubungan relasi dengan Tuhan sebagai pencipta kita adalah ketika di dalam batin kita secara terdalam saudara, semua itu nyata melalui nilai relasi yang penuh dengan sesuatu damai sejahtera. Satu relasi yang tidak dipaksa, satu relasi yang punya keindahan. Nah, di dalam bagian itulah saudara, itu membuktikan Roh Kudus bersaksi melalui hati nurani kita. Roh Kudus bersaksi melalui kualitas perubahan kita, bahwa kita sungguh-sungguh mendapatkan satu privilege untuk kita menjadi anak-anak Allah. Yang kedua, B. Tadi kesaksian Roh Kudus memiliki tanda-tanda hidup baru. Nah, 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai 12. Saya mengajak Bapak Saudara melihat firman Tuhan ini. 1 Yohanes 5 ayat 11 dan 12. Demikianlah firman Tuhan. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Jadi kita sudah bersatu dengan Kristus. Kita percaya akan seluruh nilai inkarnasi dan karya keselamatan daripada Yesus Kristus, dan penggenapan yang sudah dikerjakan oleh Allah Roh Kudus dalam diri kita. Jadi di dalam bagian ini saudara, yang pertama kita melihat tanda hidup baru itu, kita mengalami pembaruan tabiat manusia batinia kita. Artinya saudara, di dalam diri kita akan muncul karakter-karakter rohani di dalam Kristus. Jadi saudara, siapa yang di dalam Tuhan pasti akan mengalami perubahan seperti Kristus. Dan siapa yang sering berjalan
dan dipenuhi oleh Kristus, dia akan serupa dengan Kristus. Dan salah satu yang digarap adalah kita memiliki karakter rohani, yang dimana sudah dikatakan dalam Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23. Dan karakter rohani itu akan muncul, saudara, karena kita adalah anak-anak Allah, karena kita orang yang sudah lahir baru, karena kita sudah dimiliki Tuhan. Itu yang dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 12, 2 Korintus 5 ayat 17, Kolose 3 ayat 9 sampai 10. Nah, di sini kita akan mendalami, saudara, pembaruan karakter rohani itu. Dengan apa yang saya pelajari, dengan apa yang saya lihat daripada Alkitab, dengan apa yang saya kaji daripada setiap pandangan-pandangan orang, saya melihat di sini ada 6 tanda hidup baru dalam Kristus yang menjadi satu barometer untuk menguji keselamatan kita dan keyakinan kita. Nah, tanda hidup baru yang pertama, adanya tanda persekutuan dengan Allah dan umatnya. Ya, 1 Yohanes 1 ayat 3. Di sini saudara kita melihat orang yang hidup baru, dia punya aspek kerinduan. Dia punya aspek kenikmatan yang baru, yaitu apa? Menikmati persekutuan dengan Tuhan, menikmati persekutuan secara horizontal dengan anggota tubuh Kristus. Ya, jadi menjadi anggota keluarga Allah, menjadikan orang itu memiliki ikatan dengan Allah dan umatnya, saudara. Jadi mereka rindu dan menikmati persekutuan tersebut. Kenapa, saudara? Kita butuh menikmati persekutuan. Karena salah satu yang di sini perlu kita garis bawahi, saudara, bersekutu secara fisik. Salah satu yang paling indah, kita bisa saling membagi, akan sharing iman kita, sharing hidup kita, sharing pergumulan kita. Kenapa? Karena kita punya tujuan yang sama. Bagaimana kita bisa menjadi menang di dalam Tuhan ketika kita menjadi seorang kepala keluarga, menjadi seorang istri, menjadi seorang anak, menjadi seorang pekerja, menjadi seorang usahawan. Nah, disitulah, saudara, kita bersekutu, saling membagi. Jadi kalau persekutuan tanpa sharing, persekutuan tanpa nilai kita membuka akan diri kita, itu namanya bukan persekutuan. Sebaliknya, saudara, orang yang tidak diselamatkan tidak akan memiliki kerinduan untuk memiliki relasi dengan Tuhan dan sesama anak Tuhan. Bahkan kecenderungan bisa memberontak. Kalau ada waktu kebaktian, lebih cenderung dia tidak mau. Ada waktu untuk PA seperti kelas street ini, dia lebih banyak memberontak. Bahkan bersekutu dengan anak-anak Tuhan dia tidak tertarik. Tapi kalau bersekutu dengan orang-orang yang sama dengan dia, pengagum games, dengan pengagum hobi ini, wah, begitu hidup dia. Nah, di sini, saudara, Alkitab sudah menyatakan itu semua kepada kita dalam catatan Yohanes 3 ayat 20, Yohanes 15 sampai 19, Roma 3 ayat 11 dan ayat 18. Jadi artinya, saudara, tanda hidup baru ini menunjukkan kita sudah memiliki keluarga yang baru dalam Tuhan. Apa itu keluarga itu? Berkumpul dalam ikatan orang-orang kudus, eklesiologi, eksagoranso. Kita dipanggil keluar daripada kumpulan orang berdosa untuk masuk dalam kesucian Tuhan. Jadi satu kerinduan itu adalah satu bukti bahwa kita sungguh orang yang sudah diselamatkan. Tapi kalau engkau diuji dalam bagian yang pertama ini, saudara, engkau tidak punya kerinduan itu. Nah, disinilah maka engkau perlu evaluasi. Gugurlah akan setiap kepastianmu kalau ini tidak ada tanda bagian ini. Dan tanda yang kedua, tanda ketaatan kepada Allah, 1 Yohanes 2 ayat 3. Jadi tanda ketaatan kepada Allah dengan total. Jadi, saudara, tanda mau bersekutu dengan Allah, tanda bersekutu dengan sesama tubuh Kristus. Bagian yang kedua adalah tanda ketaatan kepada Allah. Jadi ketika kita membaca Alkitab, kita mau sungguh-sungguh mentaati apa kata Alkitab yang disebut jangan, apa yang disebut harus, apa kebijakan yang perlu kita miliki, prinsip-prinsip apa yang perlu kita pelajari. Seluruh ketaatan kita membaca Alkitab, menghidupi Alkitab, menjalankan Alkitab, dengan kita berdoa, mendalami firman, kita harus memberikan pelayanan kita bagi Tuhan, tubuh kita, dan yang lain-lain. Semua ketaatan harus kita kerjakan. Perpuluhan kita harus kita kerjakan. Persembahan diri kita harus kita kerjakan.
melayani Tuhan, mempersatukan Tuhan, harus kita kerjakan. Nah, ini adalah tanda yang kedua. Jadi orang yang diselamatkan akan memiliki kerinduan dalam hatinya untuk taat kepada Allah dengan total. Nah, respon kita terhadap Injil merupakan permulaan hidup ketaatan kita kepada Allah, seperti yang dikatakan dalam 2 Korintus 5 ayat 15. Maka sebaliknya orang di luar Kristus tidak pernah dengan rela mentaati Allah. Ini tercatat juga dalam Roma 3 ayat 12, Roma 8 78, Efesus 2 ayat 2. Kenapa? Karena kita masih musuh Allah. Kita orang-orang yang belum didamaikan dengan Tuhan, jadi kita tidak pernah merasa perlu untuk taat kepada Allah. Bahkan kalau kita tidak baca Alkitab satu hari, bahkan kita tidak pergi ke gereja, kita merasa nggak punya rasa bersalah. Kita biasa tenang-tenang saja jiwa kita, saudara. Ya, kenapa demikian, saudara? Ya karena memang tidak ada satu komitmen ketaatan dalam diri kita. Nah, salah satu pekerjaan Allah Roh Kudus, Dia akan menggarap ketaatan kita. Dia akan menegur kita jikalau kita tidak taat. Dan Dia akan memampukan kita untuk hidup dalam ketaatan yang total dalam berkaitan dengan pelayanan dan penggenapan kerajaan Tuhan. Ini tanda yang kedua. Dan tanda yang ketiga, hidup baru, yaitu tanda melakukan kebenaran. 1 Yohanes 2 ayat 29. Nah, semuanya berkaitan dengan 1 Yohanes karena memang ini yang saya dalami, saudara. Karena inilah tujuan 1 Yohanes kenapa ditulis, supaya orang Kristen tahu bahwa dia sudah memiliki hidup yang kekal dalam Kristus, EDT. Jadi tahu, to know, ya. Nah, di sini saudara, tanda yang ketiga dikatakan melakukan kebenaran adalah melakukan kehendak Allah dalam kuasanya, seperti Ibrani 13 ayat 21, Filipi 1 ayat 11. Jadi saudara, ketika kita melakukan kebenaran, kita bukan mesin rohani. Ketika kita melakukan kebenaran, kita diberikan kebebasan yang harus punya nilai tanggung jawab. Ketika kita melakukan kebenaran, menghidupi kebenaran, kita harus melakukan kebebasan dalam dinamika kita, di mana kita juga punya tanggung jawab dalam nilai studi kita, pekerjaan kita, keluarga, dan usaha, dan lain-lain. Pada waktu kita menjalankan itu semua kebenaran, saudara, disitulah saudara kita membutuhkan kehendak Allah dalam kuasanya. Apa artinya, saudara? Artinya, saudara, engkau melakukan kebenaran bukan untuk menunjukkan hidupmu dianggap orang benar. Engkau menggenapkan kebenaran supaya orang lain melihat bahwa engkau sungguh-sungguh anak Tuhan. Ketika kita bisa menghidupi kebenaran, itu karena pertolongan Allah Roh Kudus. Karena kebenaran itu adalah milik Allah sendiri. Dan Roh Kudus datang untuk memampukan kita hidup di dalam kebenaran. Jadi kebenaran kita jalankan supaya orang lain melihat Tuhan hidup dan tinggal dalam kehidupan kita. Dengan dimilikinya Roh Kudus, maka orang percaya dimampukan untuk merindukan di sini serta melakukan kehendak Allah ketika mereka menyerahkan diri dalam kontrolnya. Jadi di sini saudara, Roma 8 ayat 4, Filipi 2 ayat 13, Filipi 4 ayat 13 mengatakan, kalau kita mau sungguh-sungguh dimampukan oleh Roh Kudus, engkau harus punya sikap yang sungguh-sungguh submisif, surrender. Engkau mau sungguh-sungguh tunduk di dalam otoritas Roh Kudus. Engkau mau sungguh-sungguh harus bersandar kepada pimpinan Allah Roh Kudus. Engkau mau sungguh-sungguh dipenuhi oleh Allah Roh Kudus. Maka pada waktu engkau mampu menjalankan kebenaran itu, nah disitulah engkau baru lihat, saudara, bukan karena kita hebat, kita mampu. Bukan karena kita seolah-olah punya pengalaman, kapasitas kita mampu. Tapi pada waktu engkau bersandar terhadap kontrol Roh Kudus, pertolongan Roh Kudus, penyertaan Roh Kudus, disitulah engkau baru bisa melihat bahwa hidupmu ada di dalam nilai pemeliharaan daripada Allah Roh Kudus. Sebaliknya, orang tidak percaya, tidak pernah melakukan apa yang benar di hadapan Allah. Kenapa? Karena statusnya secara dalam itu rusak. Sebetulnya kasih dia itu tidak sungguh-sungguh sejati kepada Allah. Jadi kalau ada orang seperti ini, saudara, di dalam gereja, ada orang seperti ini dalam organisasi pelayanan, ada, saudara, ada. Dan di dalam bagian itu kadang-kadang Tuhan izinkan
Bagaimana kita tahu bahwa gereja pasti ada gandum, ada lalang. Bagaimana ilalang ini saudara kadang-kadang itu diduetkan sama dengan kita. Seperti dikembarkan kepada kita. Untuk apa? Diizinkan Tuhan melatih iman kita, saudara. Nah, orang-orang seperti ini, saudara, orang ini tidak akan mungkin sungguh-sungguh dia disebut sebagai murid kebenaran. Dia hanya memanfaatkan kebenaran untuk sekedar tahu. Jadi kalau ada PA, ada pembahasan firman, karakternya mungkin seperti Marta, sibuk dengan urusan lahiriah, tidak pernah sibuk mempersiapkan hati untuk bagaimana mencerna firman, mendengarkan firman, menghidupi firman. Jadi orang ini sibuk dan pelayanan, tapi dia tidak pernah punya waktu untuk duduk diam sebagai murid kebenaran. Dia mau mengenal kebenaran, menjalankan kebenaran. Tapi kalau urusan di gereja, dia bisa sibuk secara lahiriah. Dalam urusan apa kelihatannya bagian seksi sibuk. Tapi kalau urusan bagaimana kita harus bersekutu dengan Tuhan, bagaimana dia sungguh-sungguh harus menikmati Tuhan dengan kusuk, orang ini tidak punya hati seperti itu. Oleh karena itulah saudara, dalam bagian inilah hati-hati saudara. Bagaimana kita perlu menjadi satu tim yang baik. Orang yang punya kekuatan melayani karena tenaga, karena pengalaman, itu harus kita hormati. Tapi juga jangan lupa bahwa orang itu melayani harus sungguh-sungguh berkaitan dengan nilai tanggung jawab dia, bahwa dia sudah ditebus oleh Yesus Kristus. Tanda-tanda hidup baru yang keempat, tanda kasih kepada Allah. 1 Yohanes 3:14. Tanda kasih. Jadi di sini kita melihat bagaimana 1 Yohanes itu menggarap segala sesuatu itu dengan tuntas, saudara. Ini adalah kasih Kristus yang mengalir dalam hati kita oleh karena pekerjaan Allah Roh Kudus. Jadi sama seperti Roma 5 ayat 5 dan Galatia 5 ayat 22 tentang buah roh kita. Ya. Jadi dalam bagian ini saudara, siapa yang mengasihi Allah akan mengalir kasih di dalam hati dia juga untuk mengasihi orang-orang berdosa. Dan orang itu akan terus punya kerinduan untuk melayani Tuhan demi mencapai kebaikan untuk orang lain. Bahkan orang itu nanti bahkan sampai rela mengorbankan dirinya. Sebagaimana supaya pelayanan ini dikerjakan dengan baik. Bagaimana pelayanan gereja dikerjakan dengan sempurna. Bagaimana persiapan pelayanan semua dikerjakan dengan sempurna. Orang ini sampai bisa merelakan akan waktunya, tenaganya, pikiran, uangnya, dan pengalamannya. Jadi hal ini pun sama seperti Tuhan yang dikatakan, Kristus pun sudah datang untuk bagaimana menyelamatkan kita. Jadi soal pengorbanan itu adalah bagian daripada karakter kita orang Kristen. Jadi siapa yang berkorban waktu, tenaga, uang, bahkan pengalamanmu, engkau tidak boleh anggap itu engkau sedang berkorban. Karena karakter rohani yang digarapkan kepada kita itu adalah satu privilege. Jikalau engkau melayani, engkau berkorban, engkau menikmati pengorbanan itu, engkau tidak merasa berkorban, berarti karakter rohanimu sudah mendekati, menyerupai daripada Kristus. Nah, manifestasi kasih ini merupakan tanda sejati seorang murid Tuhan. Ya, mari kita lihat Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, dengan demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Apa artinya, saudara? Saling mengasihi artinya kita tidak akan senang jikalau melihat anak Tuhan itu terjatuh. Kita tidak akan gembira pada waktu melihat anak-anak Tuhan hidupnya gagal. Kalau kita akan mengasihi orang seperti kita mengasihi diri, minimal kita akan punya perhatian rohani. Kita akan punya belas kasihan rohani kepada orang itu. Maka pada waktu kita mengasihi orang, saudara, kita tidak akan menyimpan kebencian. Kita tidak akan menyimpan dendam. Kita tidak akan menyimpan iri. Karena apa, saudara? Karena itu bukan karakter anak Tuhan. Maka pada waktu kita mengasihi orang, kita sampai rela berkorban untuk orang itu bagaimana merasakan kasih Tuhan. Jadi kasih
kita, kemurahan hati kita, selalu berkaitan untuk bagaimana melalui pelayanan kita orang akhirnya melihat kasih Tuhan. Jadi mengasihi sesama sampai kita berkorban. Itu intinya, pusatnya adalah bagaimana kita mengasihi dalam nilai pengorbanan. Bukan sebaliknya, mengasihi mengorbankan orang lain, victim, bukan. Itu adalah sesuatu yang salah. Itu adalah Yudas. Dia bagaimana mengorbankan Kristus demi dia dapat uang. Mengorbankan akan sistem untuk dia memperkaya diri. Itu adalah bukan orang yang diselamatkan. Nah sebaliknya saudara, orang di luar Kristus tidak mengasihi umat Allah dengan cara demikian. Yohanes 15 ayat 17 sampai 19. Jadi siapa yang melayani hitung-hitungan waktu, siapa yang melayani hitung-hitungan tenaga, siapa yang melayani hitung-hitungan uang, semuanya dibargeningkan dengan uang segala sesuatu. Padahal kita melayani Tuhan yang menebus kita. Kita melayani Tuhan yang melihara iman kita. Nah saat itu saudara, kasihmu perlu dipertanyakan. Di dalam bagian ini saudara kita diingatkan bagaimana kasih terhadap Tuhan dan sesama selalu punya nilai pengorbanan. Dan orang di luar Tuhan tidak punya itu. Kenapa? Hitung-hitungan. Mereka juga dikatakan di sini tidak mengasihi Allah, dan bahkan mereka tidak punya nilai ketaatan, saudara. Ya, jelas dikatakan Yohanes 3:20 dan Yohanes 14 ayat 15. Jadi dalam bagian inilah saudara, kalau kita sungguh-sungguh memiliki tanda yang keempat ini, mengasihi Allah dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita, maka kita akan mengasihi secara horizontal untuk orang-orang bisa merasakan kasih Tuhan. Maka bagi saya secara pribadi saudara, jikalau kita diberikan kehidupan, diberikan tenaga, waktu, pengalaman, uang, segala sesuatu, itu hanya titipan Tuhan. Titipan Tuhan yang tidak boleh kita dominasi. Titipan Tuhan yang tidak boleh kita kuasai. Itu sifatnya titipan Tuhan untuk dipakai dan dikembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Nah, ini adalah tanda yang keempat. Tanda yang kelima, yaitu tanda bagaimana punya pengakuan akan Kristus. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. 1 Yohanes 4 ayat 15. Ya. Jadi orang diselamatkan sudah menerima kesaksian Allah tentang anaknya, serta dengan rela mengakui iman mereka terhadap kebenaran tersebut. Ini juga bisa kita lihat lagi surah 1 Yohanes 5 ayat 6 dan 1 Yohanes 9 ayat 10. Jadi orang yang mengaku selamat tapi tidak percaya Yesus itu inkarnasi, tidak percaya seluruh keselamatan penebusan dikerjakan Kristus sempurna, dan tidak percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan dia memiliki natur dia Allah sejati dan manusia sejati, maka dalam bagian ini saudara, orang itu perlu dipertanyakan tentang daripada seluruh keyakinan keselamatannya saudara. Jadi dalam bagian inilah saudara, berarti pada waktu engkau sungguh-sungguh diuji daripada seluruh nilai keselamatanmu dan keyakinan keselamatanmu, itu juga akan harmoni selaras dengan pengenalanmu akan sumber keselamatanmu, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi kalau engkau yakin akan keselamatanmu, engkau merasa pasti dengan keselamatanmu, tapi engkau menolak akan pribadi Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau tidak selaras dengan apa kata Alkitab tentang Kristus, maka seluruh keselamatanmu itu tidak punya jaminan. Dan ini minggu depan akan kita bahas. Sebaliknya, orang yang tidak percaya akan menolak kesaksian yang Allah berikan tentang siapa Kristus. Ya, akan nolak saudara. Nah, saya akan mengajak kita melihat bagaimana 1 Yohanes ini mengungkapkan semua ini kepada kita saudara. 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai 3. Roh Allah dan antikristus. Perhatikan, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percayakan setiap roh, tapi ujilah roh-roh itu apabila mereka berasal daripada Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Nabi palsu selalu muncul dan pergi ke dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah.
Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal daripada Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal daripada Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Dari mana orang itu? Orang itu, antikris, adalah orang-orang dari gereja itu sendiri. Itulah ilalang, itulah titipan daripada setan, seperti di apa yang dikatakan Wahyu. Keluar daripada bumi, dia akan meniru seperti pendeta, seperti pelayan, seperti aktivis. Dia akan menyelewengkan iman kita, menjauhi kita daripada pusat daripada kebenaran, pusat daripada Kristus dalam kemuliaannya, saudara. Ini adalah yang kelima. Tanda yang keenam, tanda kerendahan hati di hadapan Tuhan. Orang percaya yang sejati tidak dapat tenang jika tidak mengakui adanya dosa dalam dirinya. Karena ada Roh Kudus yang menegur hati nuraninya selalu. Dan hal itu juga tidak cocok lagi dengan keberadaan dirinya yang baru dalam Kristus. Seperti yang tercatat di dalam Efesus 4:30, Roma 1 ayat 3-13, Roma 14 ayat 17, Galatia 5 ayat 25. Jadi Yohanes dengan jelas mengatakan, jikalau kita sudah dalam Tuhan, kita tidak akan lagi punya potensi menikmati dosa. Maka jikalau kita masih menyimpan dosa, dan kita secara perlahan-lahan dan sembunyi-sembunyi memainkan dosa itu, engkau bukan anak Tuhan. Jadi anak Tuhan dalam kerendahan hatinya tidak akan menyimpan dosa. Dan seluruh potensi dosa dalam dirinya akan dimatikan. Karena di Yohanes dengan jelas mengatakan bahwa kita tidak memiliki lagi kuasa melakukan dosa. Sebaliknya kita memiliki kuasa melakukan kebenaran dalam Tuhan. Jadi dalam bagian inilah, saudara, kalau ada orang mengaku Kristen, tapi terus jatuh bangun melakukan dosa, dengan sengaja melakukan dosa. Jadi kalau ada bendahara gereja yang terkadang kita lihat mengalami satu bentuk pemalsuan, akhirnya juga mengalami bentuk yang sifatnya tanda kutip mempermainkan uang gereja, itu hati-hati, saudara. Itu adalah sesuatu yang perlu dikontrol. Bukan dalam bagian ini saya berkata semua bendahara gereja pasti korupsi, tidak. Tapi saudara, itu perlu dikontrol. Jadi dalam bagian inilah, saudara, tidak mudah untuk bagaimana kita membangun satu bentuk hati yang takut kepada Tuhan ketika kita menjalankan keselamatan kita. Tidak mudah di dalam pengakuan kita Allah itu Maha Tahu, sehingga apapun yang kita lakukan Dia tahu. Tetapi dalam bagian kita percaya, saudara, kalau kita sungguh-sungguh anak Tuhan yang sejati, Dia tidak akan membiarkan kita bermain-main lagi dengan dosa. Kalau kita sungguh-sungguh anak Tuhan yang sejati, Dia tidak akan membiarkan kita tenggelam dalam dosa. Dia akan tarik kita, Dia akan mempertobatkan kita, Dia akan mengatakan kepada kita, bangun dari keterpurukan rohani kita, dari kejatuhan dosa kita, bangun. Dan hati nurani kita akan digarap oleh Roh Kudus. Dan di situ Dia akan memampukan kita bersinar lagi sebagai anak-anak Tuhan, saudara. Nah, di sini saya melihat, saudara, 6 tanda hidup baru dalam konsep daripada Alkitab, khususnya daripada 1 Yohanes. Ini, saudara, memberi tahu kepada kita bahwa inilah yang membuat kepastian keselamatanmu itu punya nilai. Bagaimana engkau tahu engkau pasti diselamatkan? Tercatat dari 6 tanda yang sudah kita bahas. Jangan sekedar engkau pasti diselamatkan. Dari mana engkau tahu? IDT-nya nggak tahu. Yang penting aku tahu, karena aku dari keluarga Kristen, aku sudah dibaptis, aku sudah ikut katekisasi, aku sudah ikut pelayanan, pasti aku jadi orang Kristen. Belum tentu, saudara. Jadi taumu itu harus terukur. Dan di sini, saudara, 6 bagian itu yang sudah kita bahas sama-sama. Minimal ini menjadi sesuatu yang kita pelajari.